Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Syarifuddin Amrullah dari jurusan S1 Teknik Elektro, konsentrasi Sistem Pengaturan 2017. Baik, di sini kami akan mendemonstrasikan suatu alat yang berjudul Rancang Bangun Modul Traffic Light berbasis PLC Omron CP1E E30DRA. Seperti yang kita ketahui bersama, pada saat zaman globalisasi seperti sekarang ini, pergerakan dan mobilitas dari masyarakat semakin bertambah pesat dan semakin ramai, khususnya di persimpangan jalan. Untuk itu, kami membuat rancang bangun dari prototip SIM44 ini, traffic light berbasis PLC Omron CP1E E30. Diharapkan dengan prototip ini dapat menjadi gambaran dan solusi untuk ke depan bisa pengaturan dari jalan raya tersebut menjadi lebih baik lagi, sehingga mengurangi angka kemacetan dan angka resiko kecelakaan. Kami akan menjelaskan secara umum tentang kerja dari alat ini. Ketika lampu hijau itu pada simpang 1 menyala, kemudian lampu merah pada semua simpang lainnya akan menyala. Kemudian lampu kuning pada simpang 1 menyala, maka lampu hijau simpang 2 akan persiapan menyala. Lampu merah simpang 1 menyala, maka lampu hijau pada simpang 2 akan menyala. Lampu kuning pada simpang 2 menyala, maka lampu hijau pada simpang 3 akan persiapan menyala. Lampu merah pada simpang 2 menyala, maka lampu hijau pada simpang 3 menyala. Lampu kuning simpang 3 menyala, maka lampu hijau pada simpang 4 akan persiapan menyala. Lampu merah pada simpang 3 menyala, maka lampu hijau pada simpang 4 akan menyala. Begitu seterusnya sampai proses ini berjalan dengan baik dan dikontrol oleh PLC Omron CP1E E30DRA tersebut. Nah, untuk langkah selanjutnya, mari kita mendemonstrasikan alat tersebut menggunakan PLC Omron CP1E E30DRA. Sebelum kita melaksanakan proses wiring dari modul ke PLC, kita membuat program. Nah, program di sini kita menggunakan software CS Programmer yang menggunakan bahasa ladder diagram. Mari kita membuka software terlebih dahulu. Kemudian setelah masuk panggilan pertama, kita klik new. Nah, di sini kita beri nama kemudian device tipenya kita berubah sesuai dengan PLC yang kita gunakan, yaitu EP1E, kemudian dengan sampingannya E. Nah, kita menggunakan PLC ini PLC Omron EP1E E30DRA. Setelah semuanya selesai tersetting dengan baik, kita klik OK. Nah, pada bahasa pemrograman ladder diagram ini kita membagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama adalah pemrograman untuk bus baterainya sendiri, kemudian bagian yang kedua untuk ladder diagram pada setiap persimpangannya, kemudian yang ketiga pemrograman untuk timer, dan yang keempat pemrograman untuk kontak timer itu. Nah, kita mulai pada bagian yang pertama, yaitu bus baterai. Kita awali dengan lebih normally open dengan alamat 0.00, kemudian dengan penamaan start. Dan yang kedua, kita melakukan kontak dengan konfigurasi normally close dengan alamat 0.01, kemudian kita beri nama stop. Kemudian kita sambung tapi kontak utama yaitu dengan alamat 6.00. Ini dengan tabel nama kami. Kemudian kita interlock di bawahnya start, yaitu dengan alamat 6.00.
tutup. Pada tampilan ini adalah bagian untuk perbuatan dari simulasi traffic light. Kemudian setelah selesai kita menuju bagian yang kedua, yaitu rancangan untuk setiap persimpangan lampu traffic light. Di sini kita masukkan metode utama dengan alamat 6.00 nama running. Kemudian kita sambungkan, tapi di sini output dengan alamat 100.00. Pertama ini kita memberi nama lampu hijau simpang 1. Nah, kemudian bawahnya kita beri alamat 100.01 dengan nama lampu kuning simpang 1. Kemudian yang ketiga kita beri alamat 100.02 dengan nama lampu merah simpang yang pertama. Oke. Nah, ini merupakan metode diagram pada persimpangan yang pertama, lampu hijau simpang 1, lampu kuning simpang 1, dan lampu merah simpang 1. Kemudian kita beralih ke persimpangan kedua, memasukkan metode utamanya dulu dengan alamat 6.00 dan diagramnya running. Kita sambungkan menuju output. Sini kita beri alamat 100.03 dengan nama lampu hijau simpang 1. Kemudian bawahnya dengan alamat 100.04 dengan nama lampu kuning simpang 2. Tadi kita berlanjut lagi dengan alamat setelahnya, yaitu 100.05 dengan penamaan lampu merah simpang 2. Nah, sudah 3, kemudian kita menuju ke persimpangan yang ketiga. Persimpangan pertama yaitu 6.00 running. Kemudian kita hubungkan ke output, melanjutkan alamat tadi yaitu 100.06. Jadi di sini lampu hijau simpang 3. Kemudian bawahnya itu dengan alamat 100.07 dengan penamaan lampu hijau, lampu kuning
3. Baru diketahui bersama bahwa output PLC Omron JP1E30DRA dia memiliki rangkaian 100 sampai 100.007. Kemudian ditambah lagi yang masih ada yaitu 101. Kita mulai dari 101.00. Di sini 101.00. Ini nama lampu merah semangka. Semangka sudah selesai. Dan kita beralih ke semangka. Nah, teruskan tak utamanya dulu 6 awal. Kemudian kita sambungkan tadi. Nah, mengikuti alamat yang sebelumnya yaitu 101,01. Oke, di sini lampu hijau simpang 4. Kemudian lanjut lagi yaitu dengan alamat 11.02 dengan penamaan lampu hijau, lampu kuning simpang 4. Nah, kemudian yang terakhir yaitu dengan alamat 11.03 dengan penamaan lampu merah simpang 4. Penamaan pada ladder diagram di setiap perkembangan sudah selesai. Terus setelahnya kita membuat ladder diagram untuk timer. Kita beri diagram dulu itu 6.00. Kemudian kita sambungkan untuk icon dari timer sendiri. Kita menggunakan ini kasih interaction. Misalkan di sini 01 kita menggunakan waktu 5 detik, berarti step 50. Nah, dan terusnya game 02 step 50. Kemudian game 03 step 50. Dan game 4 step 50. Kemudian game 5 step 50. Kemudian game 6 hashtag 50. Kemudian game 7 hashtag 50. Dan yang terakhir yaitu game 8 hashtag 50. Nah, setelah rancangan untuk timer selesai, kita memberi kontak bantu di sini. Yang pertama dengan konfigurasi armari close dengan alamat P008. Dan di sini sampai seterusnya diurutkan dari P001. Ini P02. Sini P03, kemudian P04,
dan di sini T05, T06, dan yang terakhir T07. Untuk header diagram timer sudah selesai. Kita menuju ke bagian terakhir, yaitu rantangan pada kontak timer itu sendiri. Kita mulai dari persimpangan yang pertama. Lalu kita membutuhkan kunci di sini, mulai dengan T001. Kemudian yang bawahnya kita beri NO perangkat sana. Nah, untuk instruksinya sendiri, jadi nanti ketika T0 itu menyala, maka akan menyalakan pada bagian 100.00. Nah, setelah T01 itu mati, maka menyalakan T002. Kemudian setelah T002, maka akan menyalakan T02 untuk mengaktifkan pada output 100.02. Nah, kemudian kita menuju pada persimpangan yang kedua. Persimpangan yang kedua ini kita mulai dengan normally open. Kita lanjutkan dari yang akhir tadi, yaitu T02. Ini untuk kontak timer pada persimpangan kedua. Jadi persimpangan kedua kita samakan dengan akhir dari persimpangan satu, yaitu T002. Jadi nanti harapannya ketika lampu merah simpang 1 itu menyala, maka lampu hijau simpang 2 juga akan menyala. Jadi lampu merah mati, lampu hijau menyala. Kemudian setelah T003 ini mati, maka menyalakan T004. Kemudian T004 menyala, setelah itu akan mati dan menyalakan T004 yang bawah. Ya, output dari 100.05 lampu merah simpang 2. Kemudian kita pada persimpangan yang ketiga. Persimpangan yang ketiga juga berlaku demikian, yaitu kita mengambil waktu timer yang terakhir dari simpang 2, yaitu T004. Ini T005 dan untuk dari T005 sini T006. Nah, untuk kontak timer pada semua 3, yaitu kita pertama menggunakan
alamat dari terakhir di simpang 2 yaitu T004. Harapannya adalah ketika lampu simpang merah simpang 2 ini menyala, maka lampu hijau simpang 3 akan menyala juga. Jadi merahnya menyala di sini dan hijaunya menyala di sini. Kemudian setelah lampu hijau simpang 3 menyala, akan mengaktifkan alamat T006. Sini kita jadi memory close. Oke. Jadi NUNC, dan NU di interlock dengan 4. Nah, kenapa di sini kita interlock dengan T004? Namanya ketika yang T004 ini menyala, maka yang merah ini mati. Ketika yang atas hijau itu mati, maka lampu merah simpang 3 yang T004 di interlock tadi menyala. Jadi berlaku sudah dikembalikan di sini. Nah, kemudian kita kontak timer pada persimpangan yang terakhir, yaitu persimpangan keempat. Sini kita melihat dari timer terakhir dari simpang 3 yaitu P006. Kita selesaikan di sini P006, kemudian kunci dengan P007. Dan di sini P007 muncul P008. Dan di sini diinterlock dengan P06. Nah, setelah semua selesai, kita cek kembali dari 4 bagian tersebut, dari tombol start tadi, start stop dengan alamat yang 0.0 dan 1. Kemudian setiap persimpangan kita menggunakan NC dan NO. Ini nomor 3 dan nomor 4. Kemudian untuk tambahnya, pada setiap persimpangan pada lampu kuning kita beri yang namanya pulse. Di sini outputnya nanti lampu kuning pada setiap persimpangan akan berkedip setiap 5 detik itu 1 detik, jadi nyala hidup selama 5 detik untuk menandakan bahwa akan terjadinya perpindahan antar lampu di trotoar tersebut. Kita pasang di semua simpang. Nah, setelah semuanya terpasang, kita cek kembali apakah ada yang kurang dari program ini. Baik, kalau sekiranya sudah, mari kita lihat simulasi untuk header diagram tersebut. Kita klik simulasi dengan keyboard yaitu Ctrl+Shift+V. Nah, untuk menyalakannya kita klik start. Nah, kita lihat dari simulasinya, jika lampu simpang hijau menyala simpang 1, maka kuning akan menyala. Kemudian lampu merah pada simpang 1 menyala, maka akan bersama dengan lampu hijau simpang 2.
kemudian lampu kuning menyala, kemudian lampu merah simpang 2 dan lampu hijau simpang 3 akan menyala bersamaan. Kemudian lampu kuning menyala dan lampu merah simpang 3 dan hijau simpang 4 akan menyala secara bersamaan. Dan lampu kuning simpang 4 menyala, maka lampu merah simpang 4 dan lampu hijau pada simpang 1 akan menyala secara bersamaan. Begitu proses seterusnya yang terjadi selama 5 detik dan terus berulang. Untuk mengakhirinya kita klik tombol stop. Untuk mengaktifkannya kembali, kita klik start kembali dengan menggunakan prinsip yang seperti tadi. Maka dari itu program dari ladder diagram ini siap untuk disimulasikan pada PLC Omron JP1E dan diaplikasikan ke dalam modul profit tersebut. Baik, kita sekarang menuju ke proses wiring antara modul planner PLC ke dalam PLC Omron JP1E 30 DNA. Baik, yang kita setting pertama adalah wiring dari tombol push button dan stop sendiri, yaitu start dan stop. Di sini kita jumper menjadi satu antara tombol start dan tombol stop. Kemudian kita sambungkan ke dalam power 24 volt DC. Ya. Setelah itu output dari tombol start itu ke dalam PLC input dengan alamat 0.00. Untuk output dari tombol stop itu ke dalam 0.01. Kemudian jangan lupa yaitu COM dari PLC input ini kita sambungkan ke dalam 24 volt dengan konfigurasi minus supaya ada tegangan positif dan tegangan negatif. Nah, ini adalah wiring dari tombol push button itu sendiri. Setelah input dan output dari tombol push buttonnya selesai, kita sekarang menuju wiring untuk output dari masing-masing persimpangan itu sendiri. Kita mulai dari gambaran dari setiap ROM di PLC output. Kita jumper terlebih dahulu. Kemudian dari setiap ROM ini kita nanti akan sambungkan ke dalam plus 24 volt sebagai power positifnya. Kita sambungkan ke power plus 24 volt. Nah, setelah sudah, jangan lupa untuk main 24 volt kita sambungkan ke dalam ground di modul trainer PLC, modul traffic light simpang 4. Nah, seperti ini. Kemudian setelah COM dan groundnya sudah tersambung, setelah itu kita penyambungan alamat setiap persimpangan dari merah, kuning, hijau ke dalam output PLC dengan alamat yang sudah ditentukan di dalam software CS Programmer. Nah, di sini sudah diurutkan kami dari R1 yaitu lampu merah simpang 1 itu dihubungkan ke dalam alamat PLC output dengan alamat 100.00. Kemudian untuk Y1 yaitu kuning di persimpangan 1 untuk 100.01. Kemudian lampu hijau persimpangan 1 kita sambungkan ke alamat 100.02.
Nah, setelah persimpangan 1 selesai, kita ke persimpangan 2. Dimulai dari lampu merah pada persimpangan 2, yaitu ke dalam alamat 100.03. Kemudian untuk lampu kuning persimpangan 2 ke alamat 100.04. Kemudian lampu hijau pada persimpangan 2 ke dalam alamat 100.05. Nah, persimpangan 2 selesai, kita menuju ke persimpangan yang ketiga dari lampu merah persimpangan 3. Di sini R3 kita sambungkan ke alamat 100.06. Kemudian Y3 atau yellow lampu kuning pada persimpangan 3 kita sambungkan ke alamat 100.07. Kemudian G3 atau green hijau pada persimpangan ketiga. Ini kita sambungkan ke alamat, nah ini berhubung dari PLC output sendiri untuk yang digital channel yang 100 itu sampai dengan alamat 100.57. Kemudian ada lagi yang sebelahnya yaitu alamat 101.00 dan seterusnya. Nah, berhubung ini channel yang 100 sudah selesai, maka kita ke channel digital yang 101. Maka kita akan meng-wiring ke dalam PLC output dengan alamat 101.00. Kemudian selanjutnya persimpangan 3 selesai, kemudian kita ke persimpangan 4, dimulai dari R4 atau lampu merah persimpangan 4 ke dalam alamat 101.01. Kemudian untuk Y4 atau yellow kuning pada persimpangan 4 kita sambung ke alamat 101.02. Kemudian yang terakhir yaitu G4 atau green 4 lampu hijau pada persimpangan 4 kita sambungkan ke alamat PLC output 101.03 dan semuanya telah tersambung dengan baik. Setelah ini kita memprogram ke dalam software CX Programmer, kemudian ditampilkan ke dalam layout pada terminal modul ini dan hasilnya akan seperti yang akan ditampilkan pada berikutnya. Baik, setelah penguploadan data selesai, maka kita menuju ke proses demonstrasinya itu sendiri. Pertama kita nyalakan dari rocker switch di PLC-nya itu sendiri. Kemudian kita aktifkan power 24 volt. Setelah itu maka kita pencet tombol start di push button warna hijau yang telah kita sepakati tadi. Kita klik start. Nah, seperti prinsip yang kami jelaskan di awal tadi, untuk simpang 1 hijau menyala, kuning nyala, maka lampu traffic light simpang 2 persiapan hijau. Setelah beberapa detik lampu kuning menyala, maka simpang 3 persiapan menyala lampu hijau. Kemudian simpang 3 traffic light lampu kuning menyala, maka persiapan hijau di simpang 4. Kemudian seperti itu prosesnya sampai di tombol stop, maka proses akan berhenti. Demikianlah demonstrasi dari kami. Mudah-mudahan alat ini, prototip ini bisa menjadi referensi bagi banyak teman-teman mahasiswa dan kalangan semua masyarakat dan bermanfaat bagi semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.